Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perencanaan dan pengendalian tenaga kerja langsung. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Kusuma Wasisa Jati dengan NIM 2020-008070, kemudian Pradita Surya Putri dengan NIM 2020-008072, dan Sylvia Retno Damayanti dengan NIM 2020-008073. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung pada prinsipnya terbatas pada tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Sifat-sifat tenaga kerja langsung. 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja. Jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Jenis ini merupakan biaya variabel. Yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja. Jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok. Fungsi atau kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja langsung dan biaya yang lebih terencana. Yang kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengawas. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawas biaya tenaga kerja langsung. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, rencana produksi. Yang kedua, bagian departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang keempat, sistem upah. Pada sistem upah ini ada beberapa macam, yaitu sistem upah menurut waktu per jam. B. Upah yang besarnya ditentukan berdasarkan jam standar tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif upah standar tenaga kerja langsung. C. Sistem upah menurut hasil per unit. Upah yang besarnya berdasarkan unit yang diselesaikan dikalikan dengan tarif upahnya. Yang D. Sistem upah dengan insentif interval upah yang besarnya pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Pengertian dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung mencakup semua pengeluaran untuk para karyawan, eksekutif, tingkat ke atas, manajemen personalia menengah, staf tenaga kerja, penyelesaian, dan tenaga kerja langsung. Secara umum, tenaga kerja diklarifikasikan sebagai langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang bekerja secara langsung untuk menghasilkan produk dan yang dapat ditelusuri secara langsung ke produksi tertentu. Pendekatan perencanaan biaya yang digunakan dalam tenaga kerja langsung. A. Estimasi jumlah jam kerja standar yang dibutuhkan untuk setiap unit produk dan estimasi rata-rata tingkat upah setiap departemen. Pusat biaya atau operasional. B. Perkalian antara jam kerja standar dengan rata-rata tingkat upah merupakan biaya tenaga kerja langsung setiap departemen. C. Estimasi rasio biaya tenaga kerja langsung terhadap beberapa ukuran output yang dapat diproyeksikan secara realistis. Yang D. Menyusun tabel tenaga kerja dengan mencantumkan kebutuhan tenaga kerja langsung termasuk biaya pada setiap pusat pertanggungjawaban. Perencanaan jam tenaga kerja langsung.
Yang pertama, studi gerak dan waktu. Times and Motion Studies. Studi ini biasanya dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Kemudian diobservasi dengan alat bantu stopwatch dan akan dapat ditentukan standar waktu setiap jenis pekerjaan. B. Biaya standar. Standar cost. Standar jam kerja jika sudah ditetapkan perusahaan, maka dengan demikian jam kerja langsung dapat dipergunakan dalam pembuatan budget jam kerja langsung. C. Estimasi langsung. Biasanya estimasi langsung ini oleh supervisor dengan cara menanyakan langsung kepada setiap supervisor departemen produksi beberapa perkiraan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi dengan bantuan manajemen dan staf teknis. D. Estimasi dengan statik. Catatan akuntansi biasanya sangat membantu dalam menentukan jumlah jam kerja langsung. Rasio antara jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian diselesaikan dengan rencana perubahan departemen yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pencairan dan penarikan tenaga kerja. Yang ketiga, latihan bagi tenaga kerja baru. Yang keempat, evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Yang keenam, pengawasan tenaga kerja. Struktur anggaran tenaga kerja langsung. Struktur anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung harus selaras dengan struktur dari rencana laba tahunan. Oleh karena itu, harus memperlihatkan biaya dan jam tenaga kerja langsung yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab waktu, atau bulan atau kuartalan, dan menurut produk. Anggaran tenaga kerja merupakan perencanaan khusus tentang jam buruh langsung atau DLH dan biaya buruh langsung atau DLC menurut waktu jenis barang yang diproduksi. Apabila memungkinkan, anggaran tenaga kerja dapat dibuat secara terpisah, yaitu 1. Anggaran jam buruh langsung atau DLH Direct Labor Hour. Yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja atau DLC Direct Labor Cost. A. Persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. 1. Jenis kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 2. Jumlah masing-masing jenis tenaga kerja pada berbagai tingkat kegiatan. 3. Bagian-bagian yang membutuhkan perkiraan dapat dibuat berdasarkan judgement saja, tetapi juga berdasarkan pengalaman. Setelah itu, dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan atau masing-masing bagian tempat kerja. B. Cara menghitung jam buruh langsung. Cara menghitung jam buruh langsung terdapat 2 hal. Yang pertama, analisa gerak. Pengamatan terhadap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang. Yang kedua, analisa waktu. Perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Hasil analisa gerak dan waktu ini akan diperoleh waktu standar dengan satuan unit dinyatakan dengan DLH
atau direct labor hour. C. Informasi yang dibutuhkan dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua, standar jam buruh langsung atau TKL yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk. Yang ketiga, tingkat upah rata-rata per jam TKL atau tenaga kerja langsung. Yang keempat, jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, waktu produksi barang bulanan atau kuartalan. Pengendalian biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama, mengukur tenaga kerja. Pada industri manufaktur digunakan dua cara pengukuran waktu kerja, yaitu A. Menggunakan kartu kehadiran, menggunakan mesin atau secara manual. B. Menggunakan kartu tugas kerja, yaitu setiap waktu tugas dalam pekerjaan dicatat. Yang kedua, mempersiapkan daftar gaji, menentukan besarnya upah masing-masing karyawan, mengurangi segala macam potongan yang berkaitan dengan upah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.